Halo Sobat Kapital, apa kabar semuanya? Perkenalkan nama saya Hafi, host yang akan memandu acara Kopi Talks spesial Ramadan kali ini. Nah, untuk Kopi Talks kali ini merupakan seri ke-6 yang akan mengangkat tema investasi pasar modal menurut syariat Islam. Pada sesi hari ini juga kami telah hadirkan narasumber yang keren dan ya sudah berpengalaman di bidang terkait ya yang cocok untuk tema yang diangkat hari ini dan siap untuk berbagi sharing ilmunya kepada Sobat Kapital semuanya. Halo Pak Yoyo Prasetyo selaku dosen dan praktisi di bidang pasar modal. Halo Pak Yoyo, apa Ya, kabar halo. Pak? Baik, Mas Safi. Alhamdulillah. Setelah itu kami hadirkan juga moderator untuk acara hari ini ada Pak Ahmad Bangsawan. Halo Pak Ahmad. Ya, halo Hafi. Ya, Apa sehat Pak. kabar? Alhamdulillah sehat selalu. Dengan kondisi Alhamdulillah. berpuasa kita terus beraktivitas. Untuk teman-teman Sobat Kapital, untuk reminder saja di tab Kapital sendiri, kami sedang mengadakan promo THR dengan cashback sebesar 1 juta rupiah di setiap pembelian kelas pelatihannya dengan syarat transaksinya sebelum tanggal 20 Mei 2021. Untuk kelas terdekatnya di kami ada sertifikasi investment banking dan manajemen risiko yang masing-masing memiliki 2 jenjang. Ada tingkat madya untuk yang junior seperti mahasiswa atau fresh graduate dan ada tingkat utama untuk yang sudah berpengalaman. Nah, untuk syarat, harga, dan informasi lebih lanjutnya terkait kelas pelatihannya, mungkin bisa hubungi admin di grup WhatsApp yang ada di Kopi Talk 6 tadi setelah acara webinar selesai ya. Oke, karena udah menunjukkan jam 4 lebih dan Ya. partisipannya sudah ramai juga, mungkin bisa dimulai sekarang ya. Dan untuk Sobat Kapital nanti boleh melakukan diskusi tanya jawab melalui kolom chat ya. Bisa ditulis di kolom tersebut, nanti akan dibantu oleh Pak Ahmad selaku moderatornya untuk disampaikan kepada Pak Yoyo. Nah, kalau begitu waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Ahmad. Ngobrol asik aja di Kopi Talk. Di Kopi Talk ngobrol asik aja. Baik, terima kasih Hafi atas pembukaannya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua Sobat Kopi Talk dalam acara Kopi Talk hari ini yang bertema investasi pasar modal menurut syariat Islam. Dan telah hadir di acara virtual ini Bapak Yoyo selaku narasumber di dalam tema investasi pasar modal menurut syariat Islam. Bapak Dr. Yoyo Prasetyo ini adalah dosen dan juga praktisi di pasar modal. Saya sapa dulu untuk Pak Yoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad. Ya, selamat sore Pak Yoyo. Selalu sehat selalu ya. Alhamdulillah, ini puasa sudah masuki hampir hari ke-20 lebih nih ya. Dan ini sudah 23 ya, tinggal 7 hari lagi nih kita lebaran, selesai puasa. Dan ini pun tinggal 1 jam, hampir 2 jam lagi lah ya, hampir buka puasa bersama ya. Iya, Pak Yoyo, ini peserta kita sudah banyak yang hadir, hampir 89 orang. Dan mungkin kita sedikit akan ulas tentang investasi pasar modal menurut syariat Islam. Kita ketahui Pak Yoyo ya, kalau saya dulu masih sering bertugas jadi wartawan ya di pasar modal, kadang suka ada nongkrong-nongkrong di press room, itu suka ada yang datang gitu loh, tanya, itu investasi saham ini haram atau halal sih gitu ya. Memang pertanyaan-pertanyaan sangat sederhana sekali, menggelitik, tapi butuh jawaban yang tidak hanya sekali Pak Yoyo. Sampai sekarang pun masih update pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena kan banyak juga mungkin ya sumber daya manusia baru yang juga datang ke pasar modal, yang ingin juga menginvestasikan dananya baik secara langsung atau tidak langsung, terutama di saham. Mereka bertanya begitu dulu, halal boleh nggak sih gitu ya? Kalau bahasa umumnya. Tapi kalau nggak ini halal apa haram ya investasi pasar modal. Nah, ditambah lagi pada perkembangan di sekitar tahun 2000-an kalau tidak salah Bursa Efek Jakarta ketika itu sudah membuat indeks syariah gitu kan. Di mana indeks syariah adalah kumpulan saham-saham yang berkategori saham halal kan begitu. Salah satu di dalamnya ada mungkin kalau nggak salah Telkom gitu ya. Terus produk-produk saham-saham di industri produk dan makanan yang sudah terregistrasi dengan produk halal. Nah, ini Pak Yoyo, mungkin Pak Yoyo bisa berbagi share informasi atau pengetahuan tentang investasi saham di pasar modal sesuai dengan syariat Islam. Mungkin Pak Yo punya presentasi, silakan di share dulu, diungkap dulu, nanti kita sama-sama mendengarkan. Kepada Pak Yo kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd.
Alhamdulillahirobbilalamin, teman-teman istilahnya apa? Sobat ya, Ya, sobat. sobat Oke, kapital. siap. Ya, saya harus menyesuaikan ini ya. Jadi bukan Iya, teman-teman ya, di sini pakai betul. nomenklaturnya sobat-sobat ya. Iya, betul, Pak. Ya. Selamat sore sobat Kopitalk semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan sore yang cukup teduh ini ya, di tanggal 23 Ramadan 1442 Hijriah, kita bisa berjumpa lagi di media virtual. Dan terima kasih kepada moderator kita yang luar biasa ya, yang keren ya kalau bahasa ini ya, bahasa anak gaul sekarang ya ini Bahasa ya. anak sekarang ya, keren. Ya, milenial ya ini ya, Amin. pengalamannya luar biasa di media dan seterusnya. Alhamdulillah akan menemani saya ini ya, jadi menemani saya dalam memberikan materi pada sore hari ini. Baik, tadi sudah dikupas sedikit oleh Pak moderator kita bahwa ada sebenarnya pertanyaan-pertanyaan mendasar ya dari masyarakat umum ya, baik itu terutama dari kalangan Muslim ya, bagaimana tentang investasi saham ya. Namun sebelum masuk ke investasi saham, saya boleh izin saya sampaikan materi secara umum dulu ya. Jadi mengenai investasi dulu ya. Silakan, Setelah itu ya baru nanti kita mungkin bisa perjelas, perdalam dengan tanya jawab ya mengenai saham dan seterusnya. Baik. Saya izin share screen. Silakan Pak Yoyo, monggo. Ya, sobat-sobat sekalian, kita akan membahas dari yang bersifat umum dulu ya. Ini adalah bagaimana sebenarnya syariat Islam memandang mengenai aktivitas investasi. Ini perlu kita bahas dan perlu kita perjelas. Kenapa? Karena di masyarakat secara umum ya masih ada suatu kegalauan, suatu keraguan bagaimana sebenarnya status aktivitas investasi menurut syariat Islam. Ini cukup banyak kita temui di masyarakat bahwa kalau mereka ditawarkan instrumen investasi, mereka justru mengelak. Wah, nggak mau saya investasi itu haram. Nah, begitu ya. Nah, makanya ini pertanyaan mendasar dulu yang harus kita klarifikasi ya, bagaimana sebenarnya pandangan syariat Islam mengenai investasi ini. Sobat-sobat sekalian, kalau definisi investasi pasti sobat-sobat Kopitalk sudah sangat hafal dan familiar ya. Prinsipnya apa? Investasi itu ya kita berkomitmen terhadap sejumlah dana yang kita alokasikan saat ini ya dengan harapan akan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Ya, kira-kira seperti itu ya. Itu rangkuman dari berbagai definisi investasi yang disampaikan oleh para ahli. Nah, bagaimana pandangan syariat Islam terhadapnya? Ya, syariat Islam sebagai agama yang sempurna, al-yauma akmaltu dinakum, bahwa telah aku sempurnakan agama ini untuk kalian. Ya, ada beberapa ayat Al-Quran ya yang memang tidak secara tegas ya menyatakan mengenai investasi, tidak secara tersurat menyatakan mengenai aktivitas investasi. Ya. Contohnya adalah di dalam surat Yusuf, ya, surat ke-12 ayat 47 di tengah-tengah ayat ini ya, bukan di awal ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalila mimma ta'kulun." Ya. Jadi ini jawaban atas pertanyaan yang disampaikan kepada Nabi Yusuf ya, atas mimpi seorang raja di mana di dalam mimpi tersebut tergambarkan ada 7 ekor sapi betina kurus ya memakan 7 ekor sapi betina gemuk. Nah, sang raja ini galau kalau bahasa kita ya. Ini artinya apa? Ini ya. Nah, oleh salah satu pengawalnya direkomendasikan ya untuk bertanya kepada Nabi Yusuf. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Yusuf adalah salah seorang nabi yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat bisa mentakwil mimpi. Ya, jadi bisa menerjemahkan mimpi ya. Jadi maka hati-hati ya, jangan bertanya kepada sembarangan orang ini untuk menerjemahkan mimpi ini, karena memang tidak semua orang dikasih ya oleh Allah. Salah satunya Nabi Yusuf dikasih. Nah, oleh Nabi Yusuf dijawab bahwa makna mimpi itu adalah
supaya kalian bercocok tanam 7 tahun lamanya seperti biasa, ya. Maka apa yang dituai, apa yang dipanen, hendaklah kamu biarkan di bulirnya. Illa kolila mimma takulun, kecuali sedikit yang kamu makan. Nah, di sini ya para ahli tafsir kontemporer ya, walaupun ayat ini ya tidak secara tersurat menyatakan anjuran untuk investasi, tetapi ada makna tersirat. Di mana mana tersiratnya? Mana tersiratnya adalah di situ disampaikan bahwa masyarakat pada zaman itu, pada zaman terjadinya mimpi ini, untuk bercocok tanam seperti biasa 7 tahun. Nah, tapi dikasih nasihat, pada saat panen jangan dipanen semuanya. Ya, jangan dipanen semua, tapi apa? Dibiarkan di bulirnya, biarkan di tangkainya. Ya, ini ayat ini turun berkenaan dengan ya masyarakat zaman tersebut ya, dan turun di Jazirah Arab, kebiasaannya adalah menanam kurma ya. Jadi dibiarkan di bulirnya, jangan semua dimakan. Illa qalila mimma ta'kulun, kecuali yang sedikit yang kamu makan. Nah, maka disinilah letak tersiratnya bahwa masyarakat pada saat itu dianjurkan untuk melakukan investasi. Ya, jadi kalau panen jangan dihabisin semua kurmanya, ya, tapi biarkan di bulirnya, sedikit saja yang kamu makan. Kenapa? Karena akan datang 7 tahun yang akan datang itu akan terjadi masa paceklik. Masa paceklik. Nah, kurma yang dibiarkan di dalam bulir itu nanti bisa dikonsumsi pada saat terjadinya masa paceklik. Inilah konsep investasi yang ada di dalam syariat Islam. Ya, hikmah dari sini bahwa satu, secara tersirat ya ada anjuran untuk melakukan investasi. Yang kedua, investasi dalam Islam itu bukan bertujuan untuk menumpuk-numpuk harta. Wailul likulli humazatil lumazah. Bukan seperti itu, ya. Tetapi dalam Islam investasi itu hanya menggeser konsumsi. Ya, mestinya kurma itu bisa dikonsumsi saat panen, ya, tapi tidak dikonsumsi semua, tapi digeser nanti pada saat terjadi masa paceklik. Nah, ini konsep sekaligus perbedaan antara investasi secara umum dengan investasi secara syariah, ya, seperti itu. Seperti itu, ya. Jadi tadi ya bahwa konsepnya adalah menggeser konsumsi. Dan ini luar biasanya, sobat-sobat sekalian, ternyata ini sejalan atau selaras dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Yogianto. Prof. Yogianto ini adalah seorang guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Beliau mendefinisikan di awal tadi bahwa investasi adalah penundaan konsumsi sekarang ya untuk dimasukkan ke dalam aktiva produktif selama periode waktu tertentu. Nah, ini luar biasa ya. Ini membuktikan bahwa ternyata Al-Qur'an memang menjadi sumber segala ilmu ya, termasuk ilmu investasi ya. Ternyata Al-Qur'an sudah ada di dalamnya. Nah, itu ya. Itu. Jadi itu dari Al-Qur'an, dari hadis juga sama ya. Saya dapatkan dari hadis riwayat Imam Muslim ya. Di situ hadisnya cukup panjang ya, tapi saya coba potong ya. Kira-kira itu bahwa ada seseorang yang kebunnya itu mendapatkan siraman air hujan pada saat terjadi kemarau. Maka ada orang yang nanya ya, kuncinya apa ini? Kok pada saat petani lain tidak mendapatkan siraman air hujan, Anda mendapatkan siraman air hujan? Nah, ternyata si pekebun tadi memberikan kuncinya, ada 3 kuncinya. Yaitu apa? Yang pertama, bersedekah dengan 1/3 dari hasil kebun ini. Nah, ini luar biasa ya, 1/3. 1/3 itu kalau kita kuantitatifkan itu 33%, sobat sekalian. Ya. 33% disedekahkan. Aku makan beserta keluargaku 1/3 lagi.
konsumsi cuman 1/3 lagi. 3. Dan aku kembalikan untuk menanamnya 1/3. Kembalikan untuk menanamnya inilah makna tersirat anjuran untuk melakukan investasi. Sobat sekalian, kalau kita mau mengadopsi kunci sukses dari petani ini, maka dari penghasilan kita bagi 3. 3 untuk sedekah, 33%, 33% untuk konsumsi, 33% untuk investasi. Ini ya, kalau kita mau mengcopy paste dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. Tapi menurut penelitian agak berat untuk mengaplikasikan kunci dari hadis ini. Karena harus ada level penghasilan tertentu. Tentunya kalau penghasilannya 3 juta, ya nggak bisa kita terapkan gitu ya. Tapi kalau penghasilan 30 juta atau 50 juta, jauh bisa. Maka ada suatu mahasiswa di program Magister ya sedang meneliti. Jadi pada level berapa kira-kira seseorang itu bisa menerapkan hadis ini ya, karena tidak semua orang bisa menerapkan hadis ini. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga dari perkataan sahabat Umar bin Khattab, ini seorang khalifah besar, khalifah kedua ya setelah Abu Bakar. Mengetahui bahwa sahabat khalifah ini seorang yang gagah perkasa gitu ya, yang punya wibawa besar sekali ya. Bahkan dalam sebuah hadis diceritakan setan aja minggir gitu ya kalau Umar mau lewat gitu. Dia cari jalan yang lain gitu Pak Ahmad ya. Cari jalan yang lain dia. Kalau Umar mau melewati jalan tersebut. Umar memberikan maklumatnya. Maklumat itu ya mungkin pada saat itu khalifah, kalau sekarang mungkin perpresnya gitu ya, peraturan presiden lah ya gitu ya. Umar mengeluarkan perpres, siapa yang memiliki uang perlu menginvestasikannya, dan mereka yang mempunyai tanah perlu menggarapnya. Inilah maklumat yang disampaikan oleh Umar, dan ternyata maklumat ini ada kandungan untuk anjuran melakukan investasi. Nah, sobat Kopitalk sekalian, dari ketiga sumber ini mudah-mudahan memperjelas kita ya bagaimana sebenarnya pandangan syariat Islam terhadap investasi. Ya. Jadi sebenarnya Islam itu menganjurkan umatnya untuk melakukan investasi. Walaupun secara dalil tidak ada satu dalil pun yang secara tersurat, tapi hanya tersirat. Nah, kira-kira begitu sobat sekalian. Nah, mungkin untuk pembuka mungkin cukup ini dulu mungkin Pak Ahmad ya. Nanti akan kita perdalam dan perjelas dengan berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh sobat-sobat sekalian. Insya Allah kalau pertanyaan itu bisa saya jawab hari ini, saat ini juga. Tapi mohon maaf kalau memang pertanyaan belum saya bisa jawab hari ini, saya minta izin untuk mencari jawabannya, dan insya Allah nanti saya jawab lewat WhatsApp atau lewat media apapun. Karena dengan segala keterbatasan ilmu yang ada pada diri saya. Demikian Pak Ahmad dan sobat-sobat sekalian untuk materi pembukanya. Mari selanjutnya kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kenapa? Karena memang acara kita memang namanya Kopitalk ya, gitu ya. Demikian Pak Ahmad, terima kasih atas waktunya. Baik, ini kita mulai dari kolom chat yang sudah masuk ini, Pak Yoyo, sebentar ya. Ini ada, kita langsung aja Pak Yoyo ya, karena ini sudah banyak sekali nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yoyo dan Pak Ahmad. Apakah investasi di deposito dikategorikan riba atau haram dalam perspektif Islam? Ya, silakan Pak Yoyo. Baik, terima kasih sobat sekalian. Deposito yang dimaksud di sini deposito bank konvensional mungkin ya. Ya, karena kan di sistem perbankan kita ada dua, ada bank syariah dan ada bank konvensional. Untuk bank konvensional itu Majelis Ulama Indonesia ya sudah mengeluarkan fatwa nomor 1 tahun 2004 bahwa segala bentuk pembungaan ya baik di perbankan, di pasar modal maupun yang lainnya itu sudah memenuhi kriteria riba yang diharamkan di dalam Al-Quran. Ya, jadi kalau kita merujuk kepada sumber hukum yang utama yaitu dalam Al-Quran, ya di dalam surat Al-Baqarah disebutkan wahalawahul bai'a wa harrama riba. Sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang diharamkan riba.
Nah, sekarang istilahnya ganti bunga ya. Ganti bunga ya, baik bunga deposito atau apapun. Nah, di situ di fatwa Majelis Ulama Indonesia itu disebutkan bahwa bunga yang terjadi saat ini itu ternyata identik dengan riba yang diharamkan. Nah, jadi ya menurut fatwa Majelis Ulama tersebut, Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2004 tersebut, ya bentuk pembungaan apapun, tidak hanya di deposito bank konvensional, tapi dimanapun bentuknya, kalau bentuknya bunga, maka itu sesuatu yang tidak. Oke, ya. Baik, ada lagi pertanyaan adalah, selamat sore Pak Yoyo, dalam DSN nomor 8 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah yang berisi bahwa perdagangan efek tidak diperbolehkan, mengandung unsur spekulasi, manipulasi, daror, ghasar, maisir, riswah. Nah, ini pertanyaannya, apakah peraturan ini dengan jelas menyatakan bahwa trading saham adalah haram? Dan bagaimana menurut perundang-undangan dan bagaimana menurut pandangan Bapak? Silakan, Pak. Pertanyaan yang luar biasa ini yang perlu kita klarifikasi kepada kita semuanya ya. Ya. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia seperti yang disampaikan tadi itu di fatwa nomor 80 ya sudah mengeluarkan bahwa saya mungkin agak bergeser sedikit ya bahwa untuk menjadi syariah itu syaratnya dua, sobat-sobat sekalian. Pertama, objeknya harus syariah. Tadi Pak Ahmad sudah sampaikan bahwa ada saham syariah, ada saham non syariah. Ya. Ya, nah ini maka pertama kita harus berinvestasi dalam syariah, saham syariah. Yang kedua adalah mekanismenya, bagaimana cara melakukan investasinya. Ya, ini tidak boleh melanggar syariat Islam. Yang melanggar syariat Islam apa tadi? Spekulasi, goror, maisir, atau ikhtikar dan seterusnya yang tertuang dalam fatwa DSN MUI tahun nomor 80 tadi. Nah, bagaimana dengan trading saham? Ya, mungkin sedikit menjadi pembeda aja ya antara trading sama investasi ya gitu ya mungkin ya. Kalau investasi itu kan kadang-kadang bukan kadang-kadang ya asumsinya kan panjang gitu ya ininya ya. Mungkin 3 bulan atau seterusnya. Kalau trading itu biasanya asumsinya cepat gitu ya. Ya sehari beli, sehari jual gitu ya. Boleh atau enggak? Mungkin gitu mungkin pertanyaannya yang dimaksudkan ya. Nah, selama kita melakukan investasi atau melakukan trading saham itu tidak melanggar hal-hal yang tadi yang dilarang, maka diperbolehkan. Contoh yang dilarang apa? Contoh yang dilarang sebenarnya inline dengan apa yang dilarang oleh regulasi secara positif. Misalnya menggoreng saham, cornering itu nggak boleh ya. Secara hukum positif aja nggak boleh ya, apalagi secara hukum Islam. Ya, ikhtikar itu bahasa syariatnya gitu sebenarnya. Jadi dalam hal mekanisme ya sebenarnya beberapa hukum positif yang dibuat oleh regulator saat ini ya itu sebenarnya sudah inline dengan apa yang dilarang di dalam syariat Islam. Misalnya lagi short selling. Ya, short selling itu tidak diperbolehkan kan di Bursa Efek Indonesia ya saat ini ya. Nah, dulu boleh, sekarang nggak boleh. Ya kan? Nah, ternyata dalam Islam pun nggak boleh short selling itu. Malaisa indak kata Rasulullah. Janganlah kamu menjual sesuatu yang kamu tidak punya. Ya, bahasanya kalau di trading saham adalah tadi short selling. Nah, itu ya. Itu juga nggak boleh ya, Pak Yoyo? Boleh. Nggak boleh. Short selling nggak boleh. Ya. Short selling yang dimasuk adalah nggak punya saham, tapi jual duluan. Kan nggak boleh. Kita sekarang kan sudah pakai sistem aplikasi online, udah pasti kedeteksi, udah pasti di-reject itu. Kita nggak punya beli saham Telkom, input sell Telkom udah pasti di-reject. Ya, kalau dulu masih belum teknologi canggih sekarang masih bisa itu, Pak. Masih bisa. Nah, ini ternyata apa, sobat-sobat sekalian? Ternyata semakin ke sini ya, peraturan di Bursa Efek Indonesia, di pasar modal Indonesia ternyata semakin mendekati kesesuaian dengan syariat Islam. Nah, ini luar biasa. Ini hal yang perlu kita syukuri ya. Mudah-mudahan dengan mensyukuri nikmat tersebut ya, nikmat bahwa peraturan itu sekarang bukan malah menjauhi syariat Islam tapi justru malah mendekati syariat Islam. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari peraturan-peraturan yang ditentukan selaras dengan syariat.
Ya, ini kita bicara pasar modal ya, investasi di pasar modal ya. Tapi bagaimana kita juga harus menghargai ada Sobat Kapital yang bertanya tentang di luar sedikit pasar modal ini Pak Yoyo. Bagaimana menurut Bapak menanggapi kasus investasi 212 Mart yang ternyata bodong di mana peran DSN dan MUI tersebut? Ini ya luar biasa ini Pak. Kita harus awali bahwa yang namanya investasi, ya sebenarnya saya punya slide-nya ini. Atau saya share aja ya slide-nya ya. Slide lagi ya. Boleh Pak, kalau bisa sempat di-share. Nah, di dalam investasi ya kita mengenal dua unsur, sobat-sobat sekalian ya. Ada unsur apa? Unsur resiko dan unsur return. Ya, high risk, high return, low risk, low return. Dan ini sekali lagi ya, ini ternyata di dalam ekonomi Islam ya, itu ada kaidah al-kharaj bi al-dhuman, al-ghurmu bi al-ghurmi, yang artinya memiliki arti bahwa setiap keuntungan yang didapatkan dari aset secara intrinsik terkait dengan tanggung jawab atas kerugian yang muncul dari aset tersebut. Ya, ini maknanya sama dengan high risk, high return, low risk, low return. Kalau Anda mau untung, kita mau cuan, ya kita harus berani menanggung risiko. Kalau kita tidak berani menanggung risiko, jangan pernah bermimpi bisa cuan. Nah, kira-kira gitu ya kalau bahasa di pasarnya ya, gitu ya. Nah, betul. apa yang saya kaitkan dengan investasi yang ada di dalam konsep koperasi syariah tadi ya. Mungkin mohon maaf saya nggak usah menyebutkan labelnya ya, syariah gitu ya. Betul. Di dalam investasi syariah itu ada namanya akad mudharabah, akad bagi hasil. Ya, akad bagi hasil. Maka tadi mengikuti rumus tadi, mengikuti istilah tadi bahwa keuntungan itu akan selaras dengan resiko. Ya, selaras dengan resiko. Nah, di sini di aspek keuntungan, maka tidak ada keuntungan yang bisa dipatok pasti. Nggak boleh. Ya, keuntungan yang dipatok pasti. Dasar hukum positifnya apa? Ada di POJK nomor 39 tahun 2014. POJK ini ya diperuntukkan untuk reksadana memang ya, tapi secara kita bisa ambil hikmahnya secara umum instrumen investasi bahwa di situ disebutkan bahwa agen penjual reksadana ya dilarang memastikan atau menjanjikan hasil investasi. Jadi keuntungan dari investasi tidak boleh dijanjikan. Ini menurut POJK. Menurut Al-Quran juga ada ternyata Pak Ahmad. Ya, apa di dalam surat Luqman? Ya benar, surat Luqman. Surat ayat 31 ini. Ayat 34. Ini di akhir ayat. Ya, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya hari esok, apa yang akan diperolehnya hari esok. Ayat ini konteksnya memang di ayat sebelumnya dan sesudahnya itu konteksnya adalah membahas kematian, bahwa kita tidak akan pernah tahu di mana kita akan meninggal ya dan kapan kita meninggal. Tetapi ya secara tidak secara tersurat ya, secara tersirat ini juga bisa kita ambil dalam ranah konteks investasi. Bahwa hasil investasi siapapun tidak ada bisa yang memastikan. Memastikan ya. Nah, gitu ya, gitu. Nah, maka tadi ada konsep namanya akad di dalam investasi, itu ada yang namanya akadnya mudharabah, ya. Di mana itu ada akad bagi hasil. Ya, ada bagi hasil. Nah, akad bagi hasil itu antara siapa? Antara sohibul mal ya dengan mudharib. Ya, sohibul malnya siapa? Investor. Mudharibnya siapa? Ya misalnya koperasi. Ya. Nah, uang yang diinvestasikan tadi dikelola oleh pihak koperasi untuk membuat mat, untuk membuat macam-macam lah ya gitu ya. Tapi ingat, pada saat melakukan aktivitas ekonomi real seperti berjualan mat dan seterusnya, itu ada risiko. Risikonya apa? Ya kalau pengunjungnya sedikit, bisa rugi nggak? Bisa. Kenapa? Rugi, karena ya mart tersebut, toko tersebut harus sewa ruangan, ya, harus bayar karyawan. Itu kan biaya yang diambil dari tadi pokok investasi tadi. Ya, maka sebenarnya ya kita perlu klarifikasi akadnya apa.
Kalau akadnya mudharabah, sebenarnya itu bukan investasi bodong. Karena akadnya memang mudharabah. Kalau mat itu rugi, maka kerugian ditanggung oleh si sohibul mal. Dalam hal ini adalah pihak yang menanamkan modal dalam modalnya. operasi tersebut. Oke. Ya, kecuali kerugiannya karena kesalahan pengelolaan, bukan karena resiko pasar. Tapi kalau kerugiannya karena resiko pasar seperti saat ini, pandemi saat ini, ya pandemi saat ini kan banyak sekali toko-toko yang sepi. Kenapa? Ya karena orang dibatasi aktivitasnya, nggak bisa keluar rumah dan seterusnya. Maka saya berhusnudzon ya bahwa ini sebenarnya akadnya adalah akad mudharabah yang digunakan, akad bagi hasil, sehingga tidak ada celah di situ untuk pengistilahan investasi bodong. Kenapa? Karena kerugian dari operasional, kerugian dari aktivitas dari toko tersebut ya itu karena resiko pasar, maka itu ditanggung oleh si sohibul. Ya, artinya si investornya gitu Pak ya. Iya betul. Karena kan ini kan investasi langsung masalahnya kan, kelihatan barangnya gitu ya. Tapi Pak Yo, kalau lihat dari surat Luqman ayat 34 ini memang seolah-olah Islam juga mengakui bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian sebenarnya ya. Dan disitulah diperlukan kita sebuah perencanaan yang juga harus bisa memastikan atas ketidakpastian itu sendiri. Ya, tapi menyangkut tadi masalah akad ya. Ini ada pertanyaan juga yang cukup bagus ini. Kalau tadi kan akadnya ketika investasi langsung ya. Nah, bagaimana dengan membeli saham? Akadnya seperti apa yang digunakan oleh investor? Sedikit tadi karena sudah disenggol sama Pak Ahmad ya mengenai ketidakpastian tadi ya. Iya. Ketidakpastian itu ada resiko ya. Jadi sebenarnya kehidupan kita itu penuh dengan resiko. Betul ya, sobat-sobat sekalian ya. Kita ini risk owner sebenarnya. Ya, risk owner. Makanya sebenarnya saya sangat apresiasi kalau Capital Talks itu punya program tentang manajemen risiko. Luar biasa ini. Ya, ini luar biasa. Ini ilmu yang harus kita pelajari mengenai risiko. Bagaimana kita memanage risiko itu ya. Tadi di depan saya sekilas ada tuh tadi ya ininya ya. Ada skema manajemen risiko atau apalah ya tadi. Ini selaras ya dengan tadi ya ini. Ini tambahan aja ini karena disenggol oleh Pak Ahmad ini mengenai ketidakpastian tadi ya ini. Baik, sekarang mengenai akad ya. Akad di dalam saham itu apa? Akad di dalam saham itu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa terbaru tahun 2020. Saya lupa nomornya berapa. Itu di situ disebutkan bahwa akad yang digunakan dalam saham adalah akad syirkah musahamah. Syirkah itu adalah akad kerjasama. Ya, di mana seseorang investor yang punya uang ya bekerja sama dengan emiten yang membutuhkan dana untuk ekspansi. Ya, maka kalau dalam konteks secara umum ya, kalau kita melihat definisi saham itu adalah penyertaan modal. Ya, penyertaan modal kepada emiten ya dan seterusnya bla 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 ya. Nah, bahasa syariatnya adalah akad syirkah musahamah, akad kerjasama. Maka tadi konsekuensi logis dari akad syirkah ini ya, kita akan mengenal tadi yang disampaikan oleh Pak Ahmad, ada saham syariah, ada saham non syariah. Ya, kenapa? Kalau kita kerjasamanya dengan perusahaan yang tidak melanggar syariat Islam, ya, maka berarti itu saham syariah. Syariah maksudnya. Emitennya ya, emiten perusahaan syariah. Bisnisnya tidak melanggar syariat Islam, ya, kita menyertakan modal kita kerjasama dengan mereka, ya, maka itu sahamnya saham syariah. Tetapi kalau kita kerjasamanya dengan emiten, dengan perusahaan yang bisnisnya melanggar syariat Islam, ya, maka itu termasuk saham yang non syariah, yang dimana kita dilarang untuk berinvestasi di dalamnya. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya ada di dalam Al-Quran. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya, hai orang-orang yang beriman, bekerja samalah kalian, tolong menolonglah. Nah, kalau bahasa Al-Qur'annya itu wa ta'awanu, bertolong menolonglah kalian dalam kebaikan. Ya, maka kerjasama bersirkah dengan emiten yang tidak melanggar syariat Islam karena itu adalah kebaikan, maka dianjurkan. Wala ta'awanu, wala, dan jangan kalian tolong menolong wala ta'awanu alal ismi wal udwan.
ya dalam kejahatan. Ya. Ya. Nah, maka kita tidak boleh bekerja sama dengan emiten-emiten yang core bisnisnya melanggar syariat Islam. Islam. Nah, itulah Oke, munculnya oke. saham syariah dan saham non syariah itu bermula dari akad yang ada digunakan dalam saham tersebut, Pak. Betul. Begitu sobat-sobat sekalian, Oke. mudah-mudahan bisa dipahami nih penjelasan yang. Jadi kalau agak sedikit mendetail untuk emiten-emiten yang katakan tidak masuk ke dalam indeks syariah itu adalah perusahaan-perusahaan yang memang mungkin misalnya contohnya ada perusahaan yang minuman keras begitu ya, itu tidak termasuk di dalam saham-saham syariah gitu Pak ya. Betul. Iya. Betul. Oke. Ini ada lagi banyak pertanyaan ini Pak. Ini agak sedikit tidak di luar masalah pasar modal tapi menyangkut ke investasi logam mulia ini. Ini investasi jangka panjang atau jangka pendek. Dan kelebihannya kita melakukan investasi logam mulia itu apa saja itu Pak? Ada pertanyaan ya sedikit beda ya ini. Investasi logam mulia ya, mungkin yang dimaksud adalah emas mungkin ya? Iya, logam mulia emas biasanya. Atau ada logam ya. Logam mulia biasanya emas Pak. Iya. Iya, sobat emas. Ya. Emas biasa. Oke. Emas biasanya ya, bukan emas biasa, bukan emas yang luar biasa. Baik sobat-sobat sekalian, investasi di logam mulia dalam hal ini adalah emas, ya. Dalam suatu penelitian, ya, bahwa disebutkan bahwa emas itu relatif resisten terhadap inflasi. Ya, emas itu ya makanya ya dulu zaman Rasul dan sebelum Rasul. Nah, ini nih harus mata uangnya adalah dinar dan dirham. Dinar itu adalah emas, dirham itu perak. Ya, kenapa? Ya, karena memang mereka dua jenis logam mulia ini relatif stabil, ya, stabil. Sehingga apa? Sehingga sekarang maka muncul tren, ya kan? Muncul tren bahwa kalau memang ekonomi lagi gonjang-ganjing gitu ya, lagi resesi, biasanya investasi di logam mulia akan relatif aman dan gitu, menguntungkan ya dibandingkan dengan investasi di sektor keuangan. Ya, tetapi kalau kondisinya growth, kondisi ekonomi growth atau kondisi ekonomi normal, maka investasi di logam mulia biasanya under value, ya, kalah returnnya dengan investasi di sektor keuangan. Nah, gitu aja. Nah, ini strategi aja ya sebenarnya bagi sobat-sobat sekalian. Tidak selalu bahwa investasi logam mulia itu terbaik di semua masa, tidak. Tidak selalu bahwa saham itu baik di semua periode, tidak. Ya. Maka pinter-pinternya kita ini sebagai seorang investor, sebagai seorang sohibul mal, bagaimana kita bisa membaca keadaan ekonomi dan menentukan strategi investasi kita mau di mana. Nah, begitu kira-kira Pak Ahmad. Terima kasih. Baik, Pak Yoyo, pertanyaan berikutnya. Bermain saham identik dengan bermain judi karena ada unsur untung-untungan di situ. Bagaimanakah hal itu bisa dikatakan halal meskipun dinamakan saham syariah? Mohon penjelasannya. Ya. Silakan. Masya Allah. Terima kasih. Luar biasa ini luar biasa ini pertanyaannya ini. Mudah-mudahan saya bisa menjawab ya Pak Ahmad ya. Silakan Yoyo. Iya. Baik, sobat-sobat sekalian, ada yang perlu saya luruskan di awal. Bahwa kita tidak bermain saham. Saham kok buat main-main. Ya, ini salah. Ya, saham itu bukan buat main-main, sobat sekalian. Saham itu buat investasi. Maka ya, saya mengajak mulai dari saat ini setelah kita mengikuti Kopi Talks ini, jangan pernah menggunakan istilah main saham. Buang istilah itu. Ya, gunakan istilah investasi saham. Kenapa? Karena saham tidak untuk main-main, ya, tidak untuk main, tapi untuk investasi. Itu klarifikasi yang pertama yang harus saya luruskan kepada sobat-sobat sekalian, ya. Yang kedua, sobat sekalian, memang benar di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la'ana Rasulullah SAW bai'ul gharar. Rasulullah SAW melaknat jual beli gharar. Nah, tadi disebutkan bahwa di dalam investasi saham ada ghararnya, gitu ya, ini ya. Nah, apakah keuntungan yang bersifat gharar di dalam investasi saham itu termasuk gharar yang disabdakan oleh Rasulullah? Nah, ini butuh penjelasan ulama.
Masya Allah, alhamdulillah kita banyak ulama-ulama besar. Betul. Maka tidak salah kalau memang dikatakan dalam peribahasa bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi. Karena apa? Karena tanpa ulama kita tidak bisa memahami qala Rasulullah. Apa yang disampaikan Rasulullah mustahil kita bisa memahaminya. Ya, seperti masalah goror aja. Memang hadisnya sahih, Rasulullah melaknat jual beli goror. Tetapi ulama memberikan penjelasan bahwa goror yang dilarang adalah goror pada objeknya. Ya, goror pada objeknya. Misalnya kita membeli ikan di dalam kolam yang nggak kelihatan ikannya, itu goror, nggak boleh. Kenapa? Karena objeknya kabur, tidak terlihat. Gorornya tidak terlihat. Iya, betul. Ya. Atau goror yang kedua, goror delivery barangnya. Nggak jelas. Anda beli sesuatu, ya, tapi nggak jelas deliverynya kapan. Bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa seminggu, bisa 2 minggu. Ya. Ini juga terlarang, goror yang terlarang. Ya, jadi goror yang terlarang pada objeknya, dan yang kedua pada delivery objeknya tersebut. Sedangkan goror dalam keuntungan, saya ulangi, goror dalam keuntungan itu tidak dilarang. Kenapa tidak dilarang? Karena esensinya semua pebisnis. Nah, kalau sekarang pebisnis ya, kalau dulu kan pedagang ya, bahasanya kan beda nih. Zaman dulu, zaman sahabat, zaman Rasulullah bahasanya pedagang. Sekarang pebisnis. Sekarang pebisnis itu tidak pernah terlepas dari namanya goror dalam aspek keuntungan. Tidak hanya saham kalau kita mau fair. Coba sebutkan bisnis apa yang tidak ada goror keuntungannya. Ada semua. Semua ada ya. Bisnis beras ada goror keuntungannya? Ada. Saya beli beras ke Cianjur harga 10.000. Ya. Apakah begitu saya bawa ke Bandung terus saya pasti keuntungannya 10% atau goror? Atau saya bisa untung 1.000, bisa untung 2.000, atau saya bisa rugi Rp500? Bisa. Itu adalah jual beli beras. Apakah investasi saham atau jual beli saham sama dengan jual beli beras tadi? Dalam aspek goror keuntungannya? Sama nggak sobat-sobat sekalian? Apakah kalau kita beli saham, kita bisa untung 10%? Apakah kalau kita beli saham atau investasi saham, kita bisa untung 5%? Apakah kalau kita beli saham, kita bisa rugi 2%? Semuanya kemungkinan terjadi. Dan itulah goror dalam keuntungan. Dan sekali lagi, goror dalam keuntungan bukanlah goror yang terlarang. Goror bukanlah goror yang dimaksudkan dalam hadis Rasulullah tadi. Oke. Nah, begitu Pak Alam, Pak Ahmad, jawaban dari saya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan sobat-sobat sekalian ini. Ya, pertanyaan Pak Yo bisa juga menjelaskan dari Sobat Kopi Talk yang bertanya tadi ya. Cukup kritis sekali pertanyaannya memang. Iya, Pak Yoyo, berikutnya ini ada yang bertanya lagi mengenai trading jangka panjang, jangka pendek. Itu bagaimana kalau menurut syariah Islam? Tadi sudah dibahas di depan ya tentang trading. Tapi mungkin nih maksudnya kalau bukan trading harian gitu loh. Mungkin tradingnya dia hanya bermain di mungkin bulanan gitu ya. Atau mungkin per 3 bulan gitu. Itu bagaimana kira-kira? Nggak masalah. Nggak masalah ya. Syariat Islam tidak mempermasalahkan Anda mau trading bulanan, harian, itu adalah tergantung strategi dari sobat-sobat Kopi Talk sekalian. Ya. Rasulullah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan kalian. Kata Rasulullah. Ini pada saat Rasulullah ditanya bagaimana, sahabat bertanya bagaimana cara mensetek pohon kurma. Ya. Wah, kata Rasulullah, antum lebih tahu urusan bagaimana menyetek pohon kurma itu ya, gitu ya. Maka Rasulullah bersabda tadi sama kira-kira ya. Kalau kita terjemahkan ke dalam kita bawa kondisi ke sekarang, ya sahabat-sahabat Kopi Talk sekali lebih tahu strategi mana yang lebih tepat ya, apakah jangka pendek atau jangka panjang ya.
Betul. Rasulullah begitu. Ya, kamu lebih tahu urusan dunia kalian. Kamu lebih tahu urusan investasi saham kalian. Kira-kira begitu. Mau Allah main di Allah. mana? Mau main harian, mingguan, bulanan, silahkan kan begitu ya. Semoga Nah, mendapat tadi jangan pakai keberuntungan main, begitu. Pak. Jangan Oh main, ya, Pak. sorry, Jangan sorry. main, Pak. Bukan pakai main. Mau investasi di Ya, mana kan begitu. Jangka investasi. waktunya. Ya, Ya, investasi. oke. Ya, lalu ini Pak Yo ada lagi bagaimana meningkatkan literasi keuangan syariah khususnya terkait pasar modal syariah kepada sebagian besar masyarakat Indonesia yang notabene masih memiliki pemahaman yang rendah terkait investasi di pasar modal syariah. Ya. Silakan Pak Yo. Nah, ini Kopi Talks ini adalah salah satu sarana ya untuk meningkatkan literasi keuangan syariah ya, khususnya dalam pasar modal syariah ya. Buktinya apa? Buktinya tadi Pak Ahmad banyak sekali pertanyaan yang masuk ya. Artinya apa? Pertanyaan ini berarti mengindikasikan ya banyak masyarakat yang pengen tahu. Kalau pengen tahu berarti kan tingkat literasinya berarti belum tinggi kan gitu ya, karena pengen tahu gitu ya. Nah, ini ya. Caranya seperti ini. Mari kita perbanyak ya. Mari kita banyak berdakwah ya mengenai pasar modal syariah. Ya, terutama saya mengajak kepada kita yang berkecimpung ya, praktisi yang berkecimpung di bidang pasar modal syariah, mari sama-sama ini menjadi tugas kita ya, menjadi para tugas ya, bukan ustadz ya kalau di pasar modal ya yang bisa lah ya, yang tahu mengenai pasar modal syariah, mari kita sharing seluas-luasnya kepada masyarakat muslim. Sehingga apa? Sehingga literasi keuangan semakin meningkat. Oke. Ya, pertanyaan berikutnya lagi. Skema murabahah dalam sukuk halal nggak sih? Ini singkat ini Pak. Tapi mudharabah mungkin Pak Ahmad ya. Iya, mudharabah nih ya. Ya. Dalam sukuk halal nggak sih? Ya, baik. Ya. Akad di dalam Islam itu ada akad yang dibolehkan, ada akad yang dilarang. Akad yang dilarang apa? Ya riba. Ya, riba itu akad yang dilarang. Tadi ya di Al-Baqarah tadi sudah jelas. Akad yang dibolehkan apa? Akad yang dibolehkan misalnya mudharabah. Mudharabah itu bagi hasil. Ya, bagi hasil ini sudah dipraktekkan ya, itu masyarakat sebelum turunnya Islam. Ya, Rasulullah pada saat umur berapa itu? 20 tahun atau berapa kan bawa dagangannya Siti Khadijah ya. Ya, ke negeri Syam dan seterusnya. Ini dengan mekanisme mudharabah bagi hasil. Ya, begitu Islam datang ya, akad ini tidak dilarang dalam Islam. Sehingga apa? Jadi diakui dalam Islam, tidak dilarang. Tidak seperti riba. Riba itu dipraktekkan zaman jahiliyah, begitu Islam turun dilarang. Ya, tapi mudharabah dipraktekkan zaman dulu ya, begitu Islam turun tidak dilarang. Maka sampai sekarang pun ya mudharabah itu dibolehkan. Ya, salah satu akad yang digunakan di dalam sukuk itu adalah akad mudharabah. Ya, tentunya ini hal yang diperbolehkan. Ya. Baik. Iya Pak Yo, suara saya masih terdengar jelas? Alhamdulillah masih ya. Sudah mendekati maghrib, suara Pak Ahmad masih tetap teduh, ya masih tetap semangat Pak. Biasanya kalau deket-deket buka tambah semangat Pak. Apalagi depan udah ada kolak itu sepertinya ya, saya lihat ya. Ya, Pak Yoyo, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kritis di sini. Salah satunya lagi nih ada yang bertanya, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa kita investasi di perusahaan syariah? Mungkin bisa saja mengaku perusahaan syariah, tapi ternyata bukan. Nah, tidak menutup kemungkinan sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang berlaku curang. Sekian dan terima kasih. Jadi banyak mungkin perusahaan, gue syariah nih gitu kan. Perusahaan gue syariah loh, tapi ternyata dia bukan syariah. Nah, itu bagaimana Pak? Baik, kesyariahan dan ketidaksyariahannya itu bukan berdasarkan pengakuan si orang yang menawarkan. Oke. Kalau pihak yang menawarkan itu bisa ngaku-ngaku, namanya orang ngaku-ngaku kan bisa aja gitu ya. Betul, ya. Maka yang perlu diperhatikan adalah kita harus bisa mengetahui dulu ini perusahaan syariah atau tidak. Ya, tidak dari pengakuan mereka. Ya, ini kalau kita konteksnya di luar saham ya. Kalau di dalam saham itu sudah enak sekali. Alhamdulillah regulator sudah membuat aturan, sudah membuat indeks syariah. Itu kita tinggal ikutin aja. Ya, saham atau emiten yang ada di indeks syariah maka itu saham syariah, udah merem aja kalau itu ya, karena sudah ada sorternya ya, sudah ada Dewan Syariah Nasional, sudah ada otoritas jasa keuangan yang melakukan filter terhadap tersebut. Nah, permasalahannya memang untuk investasi-investasi yang di luar itu ya.
Di luar itu kan belum ada regulasinya kan gitu kan. Betul. Maka kita sendiri yang harus paham ini syariah atau enggak. Jangan hanya sekedar pengakuan. Contoh konkret. Ya, saya nggak usah kasih labelnya apa ya. Ada penawaran misalnya sebuah kebun. Ya, investasi di saya ini dengan kebun ini misalnya ya, nanti hasilnya segini segini segini. Cek yang pertama. Dia menawarkan keuntungan tetap atau tidak. Ini yang tadi saya sampaikan tadi. Cirinya. Kalau dia, oh tenang aja, kebun kita itu subur, ya kan, hasilnya banyak, Anda pasti dapat 20% per tahun. Nah, sudah. Begitu dia ngomong 20, pasti 20% per tahun, udah. Stop Pak, terima kasih. Tidak usah menawarkan investasi ke saya. Nah, kenapa? Karena kita udah paham tadi ya. Kalau ada pihak-pihak yang menawarkan keuntungan yang tetap, ya dalam konteks di luar reksadana dan apapun ya, termasuk investasi apapun, tadi jelas bahwa itu tidak diperbolehkan. Dan ini tidak selaras dengan syariat Islam tadi. Ya, surat Luqman tadi kan, bahwa tidak ada siapapun yang mengetahui hasilnya. Kok dia berani-beraninya menanggung kepastian untung 20%. Ya. Ini pengetahuan ini penting. Sehingga kita sendiri harus memfilter ini syariah atau tidak. Jangan pengakuan dia. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua tadi, kebun ya. Kebunnya ini Bapak bisa nanti per meter sekian investasinya ya, nanti hasilnya 20%. 20%-nya clear, itu salah. Ya itu nggak syariah. Ya. Bapak Ibu cek lagi kebunnya di mana. Jangan-jangan satu kebun di posisi yang sama dijual ke 1 juta investor. Ini kan nggak syariah juga gitu ya. Kenapa? Itu karena penipuan itu Pak. Iya, kenapa? Karena syariah ya kebun yang 2x2 atau 3x2 yang letaknya di situ ya milik satu investor. Iya. Ya, kalau ada investor lain harus ada kebun yang lain dan seterusnya. Kalau kebunnya itu saja tapi dijual ke banyak pihak juga tidak memenuhi kriteria syariah. Walaupun ya yang menawarkan ngomong ini konsepnya syariah. Maka yang perlu sahabat-sahabat sekarang ketahui adalah konsep syariah itu sendiri. Ya, sehingga apa? Sehingga kalau siapapun pihak yang menawarkan, ya, baik dia mengaku syariah atau bukan, kita sudah bisa memfilter dengan pengetahuan yang kita ketahui. Ya, baik, Pak Yoyo, ini nampaknya dari Sobat Kopi Talk masih banyak yang bertanya tentang yang agak-agak sedikit nyerempet ke seperti berjudi lah segala macam. Ini ada juga pertanyaan yang menarik ya, bahwa dinyatakan bahwa saham itu seolah-olah paling syariah di antara instrumen pasar modal lainnya. Padahal mekanisme trading saham itu juga sendiri mirip dengan instrumen saham yang lainnya yang ketika ditransaksikan. Seperti dengan berjudi atau seperti apa prediksinya kira-kira gitu. Nah ini gimana nih Pak menanggapi ini? Karena tetap aja sama juga kan, ada mekanisme transaksi yang dalam tanda kutip seperti berjudi gitu Pak. Terima kasih. Kaitan dengan judi ya, itu mungkin bisa saya jawab bahwa judi itu setelah dipelajari, karakteristik utamanya adalah zero sum game. Ya. Ada yang menang, ada yang kalah. Kalah 1, menang 1. Kalah 2, menang 2. Ya, antara bandar ya. Kalau judi kan bandar ya, ada bandar berarti. Ada bandar dan ada siapa selain bandar, ada lawannya kan. Ya. Kalau bandar itu untung 1 juta, pasti pihak yang sana rugi 1 juta. Itulah karakteristik dari judi. Nah, sekarang kalau saham, apakah saham itu zero sum game atau tidak? Nah, ini yang perlu kita analisis lebih dalam. Contoh, saya beli saham A senilai 1.000 dari Pak Ahmad. Ya, 1.000. Ya. Saya jual, alhamdulillah begitu saya beli naik jadi 1.500. Saya jual. Saya untung berapa? 500. Apakah Pak Ahmad rugi 500? Tidak, kan saya untung sih. Iya. Belum tentu rugi, belum tentu untung juga Pak Ahmad. Oh, gitu. Siapa tahu Pak Ahmad dulu belinya 800, sehingga Pak Ahmad untung 200. Atau jangan-jangan Pak Ahmad belinya 1.100. Ya, tapi karena Pak Ahmad BU butuh uang, dijual 1.000 dijual. Jadi Pak Ahmad rugi, tapi ruginya cuma 100. Tapi saya untungnya 500. Apakah itu memenuhi kriteria zero sum game? Pertanyaannya? Tidak. Nah, gitu sobat sekalian. Kalau tidak,
Berarti apa? Berarti resiko investasi dalam saham, ya, keuntungannya tadi ya, returnnya tadi, itu tidak memenuhi kriteria zero sum game yang ada di dalam perjudian. Jadi ya. Wallahu alam, itu mungkin. Oke. Pak Yoyo memang penting sekali ya. Permainan kata-kata itu penting. Bahwa sebenarnya di pasar modal itu bukan bermain saham, tetapi kita melakukan investasi saham. Kan begitu Pak Yoyo. Ini penting Pak. Karena ini akan sangat melekat di memori kolektif setiap orang. Kalau kita pakai kata investasi, itu lebih baik daripada bermain. Begitu Pak Yoyo ya. Karena saham bukan untuk main. Bukan untuk main-main. Oke. Ya. Ini Pak Yoyo ada sedikit lagi pertanyaan. Memang waktu kita sudah hampir habis ya. Tapi saya kasih luang waktu lagi deh Pak. Ini ada juga yang bagus ini. Mungkin di luar saham ya. Kalau tentang repo. Repo bagaimana menurut Islam? Itu yang pertama. Terus ada lagi tentang Bitcoin dan kripto. Bagaimana pendapat Bapak sebagai ahli dalam hal ini? Dan bagaimana ini riba atau tidak? Wah, ini bagus nih Pak. Oke, yang pertama dulu Pak. Repo dulu. Repo ini. Repo saham apa boleh dalam Islam ya? Transaksi repo saham. Oke. Repo saham yang biasanya kita lakukan ya itu tidak boleh. Ya, kenapa? Karena itu beli kembali ya, jual terus beli kembali ya. Dan itu ada unsur ribanya nanti ya ininya ya. Tapi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sudah memberikan guide-nya bagaimana agar repo itu menjadi tidak melanggar syariat Islam. Ya, silakan sobat-sobat sekalian bisa googling ya repo syariah yang sudah dikeluarkan fatwanya oleh Dewan Syariah. Ada fatwanya, sudah ada fatwanya. Bagaimana agar repo itu sudah ada fatwanya ya. Tidak melanggar syariat Islam. Wallahu alam ya, saya agak lupa kalau itu ya. Iya. Itu mengenai repo ya. Ada yang kripto. Yang Bitcoin. Kripto dan Bitcoin. Cryptocurrency. Ya. Saya belum berani mendahului para ulama yang ada di Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ya. Karena ini sudah banyak ditanyakan, mudah-mudahan ya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia segera memberikan fatwanya. Karena lembaga DSN MUI inilah yang paling berhak memberikan fatwanya ya. Kenapa? Karena di sana kumpul para ulama sehingga terjadilah ijma ulama. Ya, ada kumpulan. Kalau saya sendiri, itu kan saya sendiri, hasil pemikiran saya sendiri. Tapi kalau itu di SNMU itu udah kolektif, itu tentunya keputusannya jauh lebih dapat dipertanggungjawabkan. Tapi kalau sobat-sobat sekalian memaksa saya untuk menjawab, karena dipaksa nggak di Pak Ahmad ini ya? Biar tahu dipaksa kedudukannya dulu ya, biar tahu dulu kedudukannya gimana ya. Jadi kita menunggu itu yang paling lebih afdol seperti itu ya. Tapi kalau dipaksa untuk menjawab, sedangkan pengetahuan saya itu adalah tidak diperbolehkan. Tapi sekali lagi kita menunggu hasil pastinya ya, itu baru pendapat dari saya yang kemungkinan bisa salah dan bisa benar. Wallahu alam, itulah dengan segala kedanggalan ilmu yang saya miliki. Tapi ini masalah cukup marak juga Pak Yoyo, kripto dan Bitcoin ini ya. Bahkan saya dengar banyak anak-anak milenial ya, teman-teman milenial, mungkin ada sobat Kopi Talk di sini ikut juga milenial ya pastinya ya. Banyak suka katanya main di cryptocurrency dan Bitcoin ini. Ini perlu diselamatkan Pak. Kalau memang ternyata tidak direkomendasikan secara syariat gitu loh Pak. Bukan begitu ya Pak. Kalau untuk kripto sama Bitcoin boleh Bapak pakai istilah main-main ya itu ya. Main kripto, mainnya boleh silakan kalau itu ya. Boleh main ya. Tapi kalau saham jangan pernah ya. Oke. Baik Pak Yoyo, ini waktu sudah di penghujung. Dan kita nampaknya sudah harus mengakhiri juga bincang-bincang kita di Kopi Talk. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yoyo atas berbagi ilmunya, berbagi pengalamannya, dan berbagi pengetahuannya kepada Sobat Kopi Talk yang sudah hadir di acara virtual kita kali ini. Terima kasih ke Pak Yoyo atas waktunya. Dan saya juga ucapkan kepada Sobat Kopi Talk, terima kasih atas atensi di dalam ruang virtual ini. Semoga ini semua membawa manfaat untuk kita semua. Dan di bulan Ramadan ini bisa memberikan berkah yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.